Shalom, perkenalkan nama saya Desri Sarmuria Ledo dengan NIM 1.024.2022.0047. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan IPTEK, pengertian IPTEK. IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat menimbulkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi IPTEK ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Semakin pesat kemajuan teknologi itu menandakan semakin pesat juga kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan pesat di bidang IPTEK selalu menimbulkan dampak bagi manusia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang dapat memberikan keuntungan dan dapat menimbulkan kerugian. Salah satu contoh dampak positif perkembangan IPTEK yaitu teknologi dan ilmu pengetahuan mempermudah kinerja manusia karena bermunculkan peralatan teknologi baru. Sedangkan sisi negatifnya, manusia semakin ketergantungannya menggunakan perangkat teknologi. Contoh saja seperti smartphone. Hampir setiap jam manusia menggunakan smartphone, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Berikut ini pengertian ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lalu kita bahas mengenai pengertian ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang pertama, ilmu. Ilmu adalah pemahaman mengenai suatu pengetahuan yang mempunyai fungsi untuk mencari, menyelidiki, lalu menyelesaikan suatu hipotesis. Ilmu juga merupakan suatu pengetahuan yang sudah teruji akan keberadaannya. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu yang diketahui ataupun disadari oleh seorang yang dapat dari pengalamannya. Pengetahuan juga tidak dapat dikatakan sebagai suatu ilmu karena kebenarannya belum teruji. Pengetahuan muncul disebabkan seseorang menemukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilihatnya. Yang ketiga, teknologi. Teknologi adalah suatu penemuan melalui proses metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal, atau dapat diartikan sebagai sarana bagi manusia untuk menyediakan berbagai kebutuhan atau dapat mempermudah aktivitas. Dampak negatif dan positif IPTEK. Saat ini IPTEK telah berkembang sangat pesat atau cepat. Dapat dilihat dari semakin banyaknya bermunculan berbagai macam teknologi canggih yang dapat membentuk aktivitas dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, berkembangnya IPTEK itu sendiri sehingga menimbulkan efek negatif dan positif. Seperti misalnya dampak negatif IPTEK. Yang pertama, dapat merusak moral di mana internet menjadi media IPTEK yang dapat mempengaruhi moral dari seseorang. Seperti misalnya konten yang berbau negatif dan yang lainnya. Yang kedua, dapat menimbulkan polusi.
Perkembangan iptek yang semakin pesat dan banyak dimanfaatkan, akan tetapi di samping itu banyak sekali polusi pencemaran yang dihasilkan dari perkembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas karena iptek memiliki tujuan untuk mempermudah dan memanjakan manusia. Jadi manusia akan semakin malas sebab sudah ada teknologi yang dapat menggantikan dirinya bekerja. Dampak positif iptek yang pertama, meringankan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatunya menjadi lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, dapat mengurangi pemakaian bahan alami yang semakin kesini semakin langka. Yang keempat, iptek juga membawa manusia ke arah lebih maju dan modern. Contoh perkembangan iptek, yang pertama bisa saja melalui siaran televisi, yang kedua internet, yang ketiga transportasi, yang keempat bidang industri, yang kelima teknologi jaringan seluler, dan sebagainya. Tujuan iptek dalam bimbingan dan konseling. Teknologi informasi dalam bimbingan konseling digunakan sebagai sarana untuk memperoleh, memproses, menyimpan, serta memperluaskan informasi. Perkembangan iptek yang semakin canggih secara langsung mendukung proses pelayanan bimbingan konseling yang kreatif, menarik, dan inovatif. Pentingnya landasan ilmu pengetahuan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, inventory, atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan pemilihan, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Sejak awal dicetuskannya gerakan bimbingan, layanan bimbingan dan konseling telah menemukan pentingnya logika, pemikiran, perkembangan, dan pengolahan lingkungan secara ilmiah. Bimbingan dan konseling merupakan ilmu yang bersifat multi-referensial. Beberapa disiplin ilmu lain telah memberikan sumbangan bagi perkembangan teori dan praktek bimbingan dan konseling, seperti psikologi, ilmu pendidikan, statistik, evaluasi, biologi, filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, manajemen, ilmu hukum, dan agama. Beberapa konsep dari disiplin ilmu tersebut telah diadopsi untuk kepentingan pengembangan bimbingan dan konseling, baik dalam pengembangan teori maupun prakteknya. Pengembangan teori dan pendekatan bimbingan dan konseling selalu dihasilkan melalui pemikiran kritis para ahli, juga dihasilkan
melalui berbagai bentuk penelitian. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang landasan iptek. Sekian dan terima kasih. Shalom.